Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa mengadakan pembelajaran secara daring melalui Google Meet. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan yang namanya protokol kesehatan ya. Eh, kita harus senantiasa bersyukur karena pada hari ini kita masih dilimpahkan nikmat berupa nikmat sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dahulu dengan berdoa. Yuk, Hani dipimpin dahulu doa teman-temannya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Yang pertama, Dea. Hadir, Bu. Hani. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Vika. Hadir, Bu. Vicky. Hadir, Bu. Ya, pada pembelajaran daring hari ini kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Di bab sebelumnya kita mempelajari tentang sistem pencernaan. Ada yang masih ingat organ-organ yang berperan di dalam sistem pencernaan? Ayo, masih ingat tidak? Organ penyusun sistem pencernaan. Ini Piki, yang ngomong Piki harusnya. Piki mana Piki? Oh, bentar, Bu. Nggak apa-apa, nanti bisa diedit. Yuk Piki, cepetan. Organ penyusun sistem pencernaan ada apa saja? Piki ini kemana Piki ini? Piki, Bill kemana Bill? Kameranya dihidupkan, jangan lupa. Ayo. Udah, kalau nggak ganti Hani aja, ganti. Hani, yuk. Organ penyusun sistem pencernaan ada apa saja? Ada organ mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus, Bu. Ya, itu adalah organ-organ yang menyusun dalam sistem pencernaan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang zat aditif. Nah, terutama adalah yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Biasanya zat aditif itu ada yang ditambahkan di dalam makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Salah satu zat aditifnya itu ada yang disebut dengan pemanis, kemudian ada pewarna, ada penyedap, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau kalian di kantin sekolah, kalian melihat jajanan itu memiliki warna yang menarik ya. Nah, siapa yang suka membeli jajanan yang memiliki warna-warna yang menarik? Ada? Iya, Bu. Nah, siapa yang suka jajan? Saya dan Kok Saya ini harusnya tadi itu Resti ini, tapi gantian saya dan Nabila gitu aja. ya, Bu.
Saya dan Najla biasanya membeli minuman itu, Bu, karena segar dan warnanya menarik. Ya, itu kebiasaan yang tidak boleh dicontoh karena warna yang menarik itu biasanya mengandung zat pewarna yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kalau biasanya, sekarang kita akan melihat tayangan gambar ya. Sebentar, Ibu tampilkan gambar. Sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu jenis zat aditif yang biasanya ditambahkan di dalam makanan, yaitu pewarna pada makanan. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Ini gambar jenis-jenis makanan yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk gambar yang pertama, dan ini ada gambar yang kedua. Apa yang bisa kalian amati dari kedua jenis gambar tersebut? Itu warnanya pucat, tidak menarik. Kalau yang di B warnanya pucat, gambar yang B. Kalau gambar A bagaimana? Kalau gambar A itu warnanya lebih mencolok, Bu. Lebih mencolok. Nah, sekarang kalau yang B itu dia warnanya kurang menarik atau lebih pucat, sedangkan gambar yang A itu lebih menarik ya, warnanya lebih mencolok. Nah, kira-kira nih bisa nggak kalian membuat kesimpulan dari kedua jenis gambar tersebut? Ini harusnya kan Resti ya. Resti diganti ini aja, Hani. Yang setahu saya itu ya, Bu. Ya, yang setahu saya. Kalau setahu saya ya, Bu, kalau warnanya mencolok seperti gambar 1 itu biasanya pakai pasta kue, Bu. Oh iya, betul sekali ya. Sekarang ini banyak sekali digunakan jenis bahan pewarna pada makanan. Nah, untuk itu kita akan mempelajari tentang pewarna pada makanan. Sebelum kita melakukan pembelajaran praktikum untuk uji pada makanan, kita akan menonton dahulu sebuah video ya. Tanpa alat pun sebenarnya kita bisa mendeteksi apakah zat pewarna yang kita konsumsi aman atau tidak. Konsumsi sehari-hari mengandung zat pewarna berbahaya. Dan tahukah Anda akibat mengkonsumsi zat pewarna kimia tersebut? Di tempat ini saja ada lebih dari 5 buah usaha sejenis dengan proses dan bahan produksi yang sama. Tidak heran jika pembuat penganan ini tidak canggung memperlihatkan cara membuat penganan ini. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya diam-diam mengambil beberapa bekas bungkusan pewarna. Saudara, ini adalah bekas pembungkus zat pewarna yang tadi digunakan oleh pembuat penganan tradisional. Di sini ada tulisan, walaupun sudah samar-samar, kalau tidak salah, tidak boleh dimakan. Namun, untuk lebih memastikannya lagi, saya akan mencari produk serupa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tertera di pembungkus ini. Kami langsung menuju ke sebuah pasar tradisional, mencari toko yang menjual zat pewarna makanan. Patokan pada informasi sebelumnya, kami pun menuju ke toko yang menjual barang-barang plastik. Saya pun langsung menanyakan zat pewarna yang saya cari. Yang buat apa? Kue-kue apa? Kalau yang ini, kodok. Boleh lihat tuh ya?
Ini buat apa aja Bu kalau ini? Ya, buat makanan. Kalau saya butuh buat warnain apa celana bisa Bu? Ya nggak bisa, ini kan kue, ini buat makanan. Karena saya luntur. Ini apa, wantek. Oh, wantek. Karena saya luntur katanya pakai uang. Ya katanya biar menarik, biar cak. Kalau saya jual di pasar cuma putih doang, nggak ada yang. Nah, harus ada merahnya, ada hijaunya. Dari sebuah. Sayangnya pengujian di laboratorium butuh waktu dan alat yang pastinya juga mahal. Tapi tanpa alat pun, sebenarnya kita bisa mendeteksi apakah zat pewarna yang kita konsumsi aman. Cukup perhatikan warna makanan tersebut. Kalau biasanya warna tekstil itu berpendar, seperti menyala, berfluoresen gitu ya, terang benderang gitu. Nah itu harus kita curigai, sebaiknya memang kita hindari untuk tidak membeli barang seperti itu. Ada sebab, pasti juga ada akibat. Sama halnya mengkonsumsi zat pewarna kimia, bukannya tanpa resiko bagi kesehatan kita. Nah, ini yang menjadi masalah dalam bahan kimia adalah sebetulnya dampak jangka panjang. Kalau diteruskan konsumsi secara kontinu terus-menerus, itu kan akumulatif, kemudian nanti ada kerusakan pencernaan. Ya. Tapi yang paling parah adalah kalau dia merusak hati, akhirnya ada kanker hati dan sebagainya. Sehingga masalah bahan kimia itu adalah menjadi masalah utama, mungkin seperti bom waktu. Kalau dari sekarang kita tidak tangani, suatu saat mungkin bisa meledak. Jadi hati-hati jika Anda membeli makan dengan warna-warni yang menggoda selera. Bukan berarti semua pewarna berbahaya bagi manusia, tapi lebih bijaksana jika kita selalu hati-hati dan selektif dalam mengkonsumsi makanan. Fitra Tripuji, TV Lukmansa, Trans TV, Jakarta. Ada lagi yang ingin bertanya? Gimana Bu cara kita untuk membedakan pewarna yang aman atau tidak? Adik saya kan suka makan es lilin rasa stroberi yang dijual oleh pedagang sayur. Warnanya itu bagus loh Bu. Itu termasuk warna dari buah stroberi atau dari pasta ya Bu? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mengambil sebuah perumusan masalah ya. Perumusan masalah yang kita ambil untuk pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi jenis pewarna pada makanan. Nah, untuk melakukan itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kalian akan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Ibu beri waktu 30 menit. Setelah 30 menit, kita kembali lagi ke dalam Meet ini, ya. Sebelum meninggalkan Meet, ada pertanyaan? Enggak ada Bu. Oke, jelas ya. Untuk LKPD itu sudah Ibu kirimkan di grup. Silakan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing ya.
30 menit ya sekarang. Dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, yuk kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasilnya? 1, Bu. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hamimatun Nihaya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dan praktikum uji bahan pewarna kelompok kami. Pada praktikum yang pertama, kami menggunakan pewarna buatan sebagai indikator. Kami melakukan 3 kali percobaan. Percobaan pertama, kami menggunakan minuman berwarna kuning sebagai bahan uji. Namun, warna minuman tetap kuning walau setelah diberi larutan deterjen. Jenis pewarna ini adalah pewarna buatan. Percobaan kedua, kami menggunakan minuman berwarna merah sebagai bahan uji. Seperti pada percobaan yang pertama, tidak ada perubahan warna yang terjadi pada minuman ini walau setelah diberi larutan deterjen. Jenis pewarna ini adalah pewarna buatan. Percobaan ketiga, kami menggunakan minuman berwarna hijau sebagai bahan uji. Seperti pada percobaan 1 dan 2, tidak terjadi perubahan warna pada minuman ini. Jenis pewarna ini adalah pewarna buatan. Berbeda dari praktikum yang pertama, pada praktikum kali ini kami melakukan uji coba pada makanan. Jadi kami belum mengetahui apakah bahan makanan yang digunakan merupakan pewarna alami atau pewarna buatan. Pada uji coba yang pertama, kami menggunakan nasi kuning sebagai bahan uji. Terjadi perubahan warna setelah diberi larutan deterjen dari warna kuning menjadi warna merah. Jenis bahan pewarna ini adalah bahan pewarna alami. Pada uji coba yang kedua, kami menggunakan tahu sebagai bahan uji. Setelah diberi larutan deterjen, terjadi perubahan juga pada dari warna kuning menjadi warna oranye. Jenis bahan pewarna ini adalah bahan pewarna alami. Pada uji coba yang ketiga, kami menggunakan makanan berwarna merah sebagai bahan uji. Berbeda dengan uji coba yang pertama dan kedua, uji coba kali ini tidak terjadi perubahan warna. Bahan uji tetap warna merah walau setelah diberi larutan deterjen. Jenis bahan pewarna ini adalah pewarna buatan. Uji coba yang terakhir, kami menggunakan makanan berwarna hijau sebagai bahan uji. Seperti uji coba yang ketiga, tidak terjadi perubahan warna pada bahan uji. Jenis bahan pewarna ini adalah bahan pewarna buatan. Sekarang saya akan menyampaikan pertanyaan diskusi yang telah kami jawab bersama. Pertanyaan yang pertama, sesuai pengamatan yang telah kalian lakukan, perubahan warna apakah yang terjadi pada ekstrak kunyit, daun suji, buah naga, dan pewarna buatan? Jelaskan. Jawaban, kunyit berubah warna dari warna kuning kunyit menjadi merah bata, sedangkan pewarna buatan dari hijau tetap hijau. Pertanyaan yang kedua, sesuai pengamatan yang telah kalian lakukan, bagaimana bahan makanan dan minuman yang diuji setelah ditambahkan larutan deterjen? Jelaskan. Jawaban, warna makanan yang alami berubah menjadi lebih tua, tampak sekali perubahan warnanya. Sedangkan bahan buatan cenderung hampir sama warnanya. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan tabel pengamatan yang telah kalian isi, adakah makanan atau minuman yang mengandung bahan pewarna alami? Bila ada, sebutkan. Jawabannya, nasi kuning dan tahu. Pertanyaan yang keempat, berdasarkan tabel pengamatan, adakah makanan atau minuman yang menggunakan pewarna buatan? Bila ada, cermati komposisinya dan temukan nama pewarna buatan yang digunakan. Jawaban 1. Sirup rasa jeruk menggunakan pewarna tartrazin CI 19140 dan kuning FCF CI 15985. 2. Pasta pandan menggunakan pewarna tartrazin CI 19140, biru berlian FCF CI 42090. 3. Es Kiko pewarna merah Alura CI 16035, kuning CI 15985. Pertanyaan yang kelima, berdasarkan tabel pengamatan, tentukan pewarna alami dan buatan yang layak ditambahkan pada makanan dengan red handout pada bagian pewarna alami dan pewarna buatan. Jawaban,
Brilliant Blue FCF, Tartrazine, Sunset Yellow SCF, Fast Green FCF, Allura Red AC, dan lain-lain sesuai yang ada pada handout. Pertanyaan yang keenam, manfaat apa yang kamu peroleh setelah melakukan kegiatan pengamatan yang telah kamu lakukan? Jawabannya, pewarna buatan yang ditambahkan pada makanan yang aman dikonsumsi sudah diatur oleh BPOM dan sudah memiliki kode masing-masing. Pertanyaan yang ketujuh, perhatikan kemasan minuman yang digunakan sebagai pembanding uji pewarna. Apakah zat pewarna buatan yang digunakan aman untuk dikonsumsi? Adakah dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dari mengonsumsi pewarna buatan tersebut? Jawabannya, kami dapat mengetahui cara menguji makanan yang alami dan buatan, mendapatkan informasi tentang batas aman penggunaan zat pewarna buatan dan dampak bagi kesehatan jika terlalu banyak mengonsumsi pewarna buatan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kerja, pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tempelkan label sesuai nama bahan yang akan diuji pada 6 gelas plastik dengan ketentuan satu bahan yang diuji dilabeli pada 2 gelas plastik. Diamkan beberapa saat, lalu amati perbandingan pada gelas plastik pertama dan perubahan warna yang terjadi pada gelas plastik kedua. Kemudian, catat pada tabel yang telah disediakan. Hasil pengamatan, indikator yang digunakan adalah larutan deterjen. Bahan pewarna ekstrak kunyit sebelum diuji berwarna kuning, sedangkan sesudahnya berwarna merah bata. Jenis pewarnanya alami. Bahan pewarna ekstrak daun suji sebelum diuji berwarna hijau, sesudahnya berwarna hijau. Jenis pewarna alami. Bahan pewarna nasi kuning sebelum diuji berwarna kuning, sedangkan sesudah diuji berwarna kuning pucat. Jenis pewarna alami. Bahan pewarna makanan hijau sebelum diuji berwarna hijau, sedangkan sesudah diuji berwarna hijau pucat. Jenis pewarna buatan. Bahan pewarna makanan warna merah sebelum diuji berwarna merah, sesudah diuji berwarna merah pucat. Selanjutnya, bahan pewarna minuman rasa jeruk sebelum diuji berwarna kuning, sedangkan sesudah diuji tetap berwarna kuning. Jenis pewarna buatan. Uji pewarna pada makanan, nasi kuning sebelum diuji berwarna kuning, sedangkan sesudah diuji berwarna merah, menandakan jenis pewarna alami. Yang kedua, tahu kuning sebelum diuji berwarna kuning, sedangkan sesudah diuji berwarna orange, menandakan terdapat jenis pewarna alami. Selanjutnya, makanan berwarna merah sebelum diuji berwarna merah, sesudah diuji tetap berwarna merah, menandakan terdapat jenis pewarna buatan. Dan yang terakhir, makanan berwarna hijau sebelum diuji berwarna hijau, sedangkan sesudah diuji dia tetap berwarna hijau, menandakan terdapat jenis pewarna buatan. Pertanyaan diskusi. 1. Sesuai pengamatan yang telah kalian lakukan, perubahan warna apakah yang terjadi pada ekstrak kunyit, daun suji, buah naga, dan pewarna buatan? Jelaskan. Jawabannya, kunyit berubah warna dari kuning kunyit menjadi merah bata, sedangkan pewarna buatan dari hijau tetap hijau. Nomor 6. Manfaat apa yang kamu peroleh setelah melakukan kegiatan pengamatan yang telah kamu lakukan? Kami dapat mengetahui cara menguji makanan yang menggunakan pewarna alami dan buatan, mendapatkan informasi tentang batas aman penggunaan zat pewarna buatan dan dampak bagi kesehatan jika terlalu banyak mengonsumsi pewarna buatan. Yuk, kesimpulannya apa, Najla? Jadi, warna pada makanan berasal dari penambahan zat warna. Zat warna yang biasanya digunakan merupakan zat warna buatan karena lebih mudah didapat dan memiliki beragam warna. Selain pewarna buatan, ada juga jenis pewarna alami. Namun penggunaannya sudah jarang karena untuk memperoleh
memerlukan waktu dan hasilnya juga sedikit dibandingkan pewarna buatan. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Bu, dari makan ada beberapa jenis makanan yang menggunakan pewarna alami seperti nasi kuning menggunakan sebagai pewarna. Ada juga es menggunakan pewarna. Kemudian ada yang mau menambahkan? Ada satu lagi, coba membuat kesimpulan. Saya, Bu. Ya, silakan Najla, mic-nya. Dari literatur dan bahan ajar yang saya baca, ternyata penggunaan pewarna buatan dalam jangka panjang memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan. Salah satunya adalah gatal-gatal dan pertumbuhan tumor. Ya, betul sekali. Jadi, ketika kita memilih makanan, jangan hanya melihat dari warna yang menarik, namun juga harus diperhatikan jenis pewarna yang digunakan. Apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Saya jadi tahu jenis pewarna makanan dan cara mengetahui jenis pewarna yang digunakan dalam membuat makanan. Ya, bagus sekali ya. Sekarang, seperti biasa, di setiap akhir pembelajaran, Ibu selalu mengadakan evaluasi pembelajaran. Silakan masuk ke dalam link Google Form yang sudah Ibu bagikan di dalam grup, ya. Apakah sudah semua untuk evaluasi pembelajarannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Kami jadi tahu bagaimana membedakan jika makanan menggunakan pewarna buatan atau pewarna alami. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang zat aditif, yaitu berupa pemanis dan juga bahan pengawet pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah selesai dan kita akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.